Ya, kita mulai. Kita bertemu kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Materi sekarang adalah bagaimana membuat program pertama ya di Pascal. Materi hari ini ya rinciannya adalah bagaimana membuka aplikasi Dev Pascal, kemudian membuat aplikasi baru di Dev Pascal, kemudian bagaimana menulis kode sumber atau source code dari aplikasi kita, kemudian bagaimana menyimpan kode sumber, kemudian bagaimana mengkompilasi ya, alias compile project aplikasi kita, dan bagaimana menjalankan file hasil kompilasi ya. Oke, persyaratan awal kalau Anda ingin membuat program menggunakan Dev Pascal ya adalah Anda harus menginstal Dev Pascal terlebih dahulu di komputer Anda. File installer bisa Anda download di sini ya. Kalau Anda masuk ke halaman situs ini, ke link ini, URL ini, Anda akan langsung ditawari untuk download file ya. Ini besarnya tidak terlalu besar, cuma 8 MB ya. Kemudian nanti untuk tutorial bagaimana installnya Anda bisa lihat di link yang ini ya. Di sini bagaimana cara Anda menginstal Dev Pascal. Nanti akan diceritakan di sini. Kita coba. Oke, saya akan asumsikan bahwa Anda sudah mempunyai Dev Pascal dan sudah terinstall Dev Pascal. Oke, sekarang bagaimana membuat aplikasi Dev Pascal? Ini sangat mudah. Anda tinggal klik Start menu, kemudian pilih Bloodset Dev Pascal, kemudian Dev Pascal. Ini kan saya coba lakukan. Saya masuk ke Start menu. Start menu, kemudian Bloodset Dev Pascal. Di sini ada Dev Pascal. Oke. Ini kita sudah masuk ke Pascal, tapi belum ada satupun project ya, belum ada projectnya. Kita sudah sampai tahap ini. Kemudian berikutnya adalah, kita sudah sampai sini. Berikutnya adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi baru di Pascal, di Dev Pascal. Ya. Nah, di Dev Pascal sebuah aplikasi dibuat ya dengan cara Anda membuat sebuah project baru. Ya, ini langkahnya. Ya, Anda tinggal klik menu file yang ada di Dev Pascal, kemudian pilih new project, kemudian Anda pilih tipe aplikasi yang ingin Anda buat. Ya, apakah aplikasi berbasis Windows, apakah aplikasi berbasis mode text, console application, ataukah Windows skeleton, atau Anda membuat file DLL, atau Anda membuat project yang kosong. Nah, karena kita baru main di Dev Pascal, kita gunakan console application, di mana kalau Anda menggunakan aplikasi yang tipenya console application, Anda tidak terlalu direpotkan dengan bagaimana cara membuat Windows dan lain-lainnya ya. Jadi yang penting di algoritma adalah bagaimana cara kerja aplikasinya. Oke, saya akan coba buka file, new project, console application, klik OK, kemudian beri nama. Misalkan saya beri nama di sini namanya program pertama. Ya, project name boleh Anda kasih spasi, tidak masalah. Ya, klik OK. Nah, kemudian Anda simpan, terserah foldernya di mana. Ya, saya coba akan terangin dulu slide. Ya, ini project pertama, Anda tinggal isi projectnya, nama project boleh mengandung spasi, tinggal klik OK. Nanti Anda simpan lokasinya mau di mana. Ya. Nah, yang perlu Anda catat adalah, ya, yang perlu Anda pahami adalah file project yang Anda buat tidak boleh berada di folder.
yang mengandung spasi. Ya. Jadi gunakan folder yang tidak mengandung spasi. Contoh yang diperbolehkan, drive C My Application, drive D My Application belajar, ya, itu contoh yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau Anda punya folder namanya C My Application atau C My Application-nya digabung tapi ada belajar spasi Pascal. Ini yang nggak boleh. Atau di drive C users Alika Dewi ada underscore-nya, ada spasinya di sini. Ya, ini yang membuatnya salah, /Pascal. Ini yang tidak boleh, ya. Kemudian beli nama file, ya. Nah, nama filenya boleh Anda menggunakan spasi, akhirannya akan .dp, ya, dpascal project. Kemudian Anda klik save. Itu caranya, tapi yang pasti yang wajib Anda ingat adalah foldernya tidak boleh mengandung spasi karena ketika dikompil akan error. Ya, ini saya contoh buat folder di C. Ya, misalkan My Application. Kemudian di sini saya simpan, klik save. Nah, maka saya punya sebuah project kosong. Ya, ini karena defaultnya kecil seperti ini akan saya maximize. Oke, selanjutnya adalah jika tidak ada masalah dalam penyimpanan file project, maka Anda akan masuk ke aplikasi, maka aplikasi akan masuk ke editor dpascal. Itu yang tadi ya. Nah, di sini ada beberapa bagian, ini disebutnya project manager, ya. Di sini ada project, nanti di sini bisa muncul file-file yang berada di dalam project tersebut. Kemudian sebelah sini ada editor source code. Ya, disinilah kita nulis source code-nya. Kemudian di sini ada menu utama, toolbar main, ya, menu utama. Kemudian ini toolbar yang berurusan dengan compile dan run aplikasi. Kemudian di bagian bawah, oke, sebentar. Bagian bawah ada yang namanya compiler output. Jadi ketika Anda melakukan ketika Anda melakukan compile, maka pesan salah akan muncul di sini. Ya, pesan-pesannya, message-nya akan muncul di sini, di baris berapanya, di file apanya akan dijelaskan. Ya, kalau terjadi error. Oke. Kalau Anda sudah masuk ke editor, maka tulislah source code seperti berikut. Ya, tinggal Anda tulis source code-nya di bagian editor. Contohnya sederhana seperti ini. Ya, pertama awali dengan program. Nama program boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung spasi. Ya, akhiri dengan titik koma. Nah, saya coba jelaskan bahwa program ini hanyalah judul. Ya, ini sifatnya opsional. Ya, nama opsional tidak wajib diisi. Ya, tidak usah ditulis juga tidak masalah. Kemudian semua aplikasi diawali dengan begin, jangan pakai titik koma. Kemudian disarankan setiap Anda menemukan begin, langsung pindah baris dan beri beberapa spasi atau gunakan tombol tab untuk perintah di bawahnya. Ini dilakukan agar mempermudah melihat mana begin dan mana end-nya. Ya, ini contoh begin, pindah baris, kasih spasi, atau Anda kasih tab, ya, Anda kasih tab, sini. Write line, misalkan hello world, setiap akhir baris kasih titik koma, ya, setiap akhir perintah. Teks yang ditulis harus diawali dengan kutip tunggal, kutip 1 apostrof, ini ya, biasakan. Bahasa lain ada yang menggunakan kutipnya kutip 2. Tapi di Pascal, teks ditulis dengan kutip 1. Jangan lupa tutupnya, ya. Ketika Anda buka, maka jangan lupa menutupnya. Dan ini wajib seimbang. Jadi kalau kutip pembukanya 2, penutupnya juga 2. Ya. Ini contoh baris berikutnya, write line, ini program pertamaku. Nah, kemudian ada read line di sini. Nah, read line digunakan untuk menunggu pengguna menekan tombol enter. Jika ini tidak ditulis, maka aplikasi akan langsung tutup. Ya.
maka aplikasi akan langsung tutup setelah melakukan perintah terakhir. Oke, ada sedikit salah ini ya. Saya tambahin dulu deh ya. Oke, sini setelah melakukan perintah terakhir. Nah, sedangkan write line ya, write line digunakan untuk menulis teks ke layar ya. Biasakan nulisnya write line. Ini mungkin kalau Anda lihat kayak angka 1 tapi ini huruf L kecil ya. Itu write line, write LN. Write line ya. Digunakan untuk menulis teks ke layar ya, disusul dengan memindahkan kursor ke baris berikutnya. Nanti kita lihat ya. N titik. N titik adalah akhir dari suatu aplikasi. Oke, saya akan coba tulis ya. Program. Di sini saya beri nama misalkan program pertama. Kemudian saya punya begin, saya langsung tab ya. Saya langsung tab atau Anda buat spasi juga boleh. Baru kita tulis perintah yang pertama misalkan hello world ya. Kemudian write line lagi. Ini program pertamaku. Kutip, tutup kurung, titik koma. Kemudian perintah terakhirnya adalah read line. Nanti kita lihat apa yang terjadi kalau kita hilangkan read line-nya ya. Nanti kita lihat. Oke, setelah source code selesai, maka langkah selanjutnya adalah Anda save as dulu ini. Anda simpan dulu filenya, ya. Nah, yang Anda tulis tadi itu, source code tadi, disebut sebagai unit. Di dalam sebuah project, Anda boleh memiliki lebih dari satu buah unit. Nah, ketika Anda ingin menjalankan atau run aplikasi, maka unit harus disimpan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Anda tinggal klik file, kemudian save unit, kemudian isi nama filenya. Dan yang perlu Anda ingat adalah nama file tidak boleh mengandung spasi. Kemudian nama file otomatis akan diberi nama extension .pas belakangnya. Ya. Sebaiknya ditempatkan sefolder dengan file project-nya. Nah, disarankan, walaupun tidak harus ya, nama file diawali dengan huruf U, menyatakan itu unit. Jadi, U pertama, gitu, unit pertama. Gitu, ya. Kemudian nanti klik tombol save. Oke, kita coba. File, save unit. Nah, ini foldernya tadi saya di C My Application. Ya. Ini saya beri nama U pertama. Save. Nah, oke, sebagai perbandingan saja buat nanti perbandingan ya. Saya coba lihat drive C My Application. Nah, inilah file yang kita punya. 1 file project, 2 file unit, 3 file resource. Ya. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita menuliskan source code, langkah selanjutnya adalah mengkompilasi project aplikasi Anda. Nah, disinilah aplikasi Anda diperiksa secara tata bahasa pemrogramannya, secara bahasa Pascal. Ya, akan diperiksa apakah ada error atau tidak. Ya, mengkompilasi artinya menerjemahkan kode sumber menjadi bahasa mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Nah, di Pascal, jika ingin melakukan kompilasi project, langkah yang Anda lakukan adalah mengklik menu execute, kemudian pilih compile atau menekan tombol Ctrl F9 atau mengklik tombol compile di toolbar compile and run. Ya, Anda klik tombol ini juga boleh. Anda klik tombol ini boleh. Ya, ini tombol compile. Nah, jika kompilasi berhasil, tidak ada error, maka akan muncul layar
compilation complete. Ini layar compilation complete. Dan ada keterangan di bagian compiler output di bagian bawah di sini bahwa program pertama compile successfully, ya. Nama project Anda compile successfully. Oke, saya coba, ya. Saya compile lewat sini, boleh, ya. Saya compile lewat execute compile juga boleh. Saya gunakan tombol Ctrl F9 juga boleh. Oke, itu bagaimana cara mengcompile. Apa yang terjadi setelah compile sukses? Oke, Anda perhatikan. Ya, tadi filenya cuma 3. DP, RC, dan PAS. Nah, setelah Anda compile, maka akan melakukan proses kompilasi, maka dia akan create beberapa file, dan file akhirnya adalah ini. File program pertama.exe. Inilah file bahasa mesinnya. Ya, jadi kalau Anda lihat, ini kalau Anda buka, misalkan Anda punya editor, maka munculnya seperti ini. Ya, kita nggak paham isinya apa. Ya, ini isinya. Cuma orang-orang tertentu yang ngerti ini, ya. Kita sendiri nggak bisa lihat. Ini hasil kompilasinya. Inilah bahasa mesinnya. Ya. Nah, tetapi terkadang ketika Anda mengcompile terjadi error. Dikarenakan adanya kesalahan pada kode sumbernya. Informasi kesalahan atau error dapat dilihat pada bagian compiler output. Ya, Anda bisa lihat di bagian bawah. Ya. Nah, kalau ada error, Anda bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, informasi yang dapat dilihat adalah 1. Baris dan kolom di mana terjadinya kesalahan. Jadi ini kalau Anda lihat error yang ini, maka ini menyatakan bahwa di baris 4, line 4, kolom 6 terjadi error di file pertama.pas dengan pesan kesalahannya ini. Fatal error, fatal syntax error, titik koma expected, but identifier variable found. Ya, ini errornya. Ya, ini unit kesalahan dan pesan kesalahan yang terjadi. Jika terjadi error, maka langkah yang perlu Anda lakukan hanyalah double klik di pesan kesalahan tersebut agar kursor pindah ke lokasi error tersebut. Ya. Jadi contoh, saya akan errorkan, saya ini hilangkan titik komanya. Kalau saya compile, saya tinggal double klik di sini, disinilah errornya. Errornya apa? Katanya di daerah sini butuh titik koma, malah nemu right line. Jadi sebenarnya butuh titik koma sebelum right line di sini. Nah, kalau Anda compile, sukses. Tapi sebenarnya nggak gini-gini juga, karena ini sebenarnya lebih cocok disimpannya di sini. Ya. Nah, jadi kadang menunjuknya di baris ini, padahal errornya ada di sebelumnya. Nah, coba ini saya tulis. Saya compile. Error katanya, identifier not found, maka akan nunjuk ke error salahnya di mana. Ya, identifier not found write pn. Nah, ini tinggal dibetulin. Ya. Berikutnya adalah contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi. Ya, contoh kesalahan yang pertama adalah fatal syntax error x expected but identifier y found. Ya. Penyebabnya adalah error ini terjadi karena Pascal berharap adanya X, tetapi malah menemukan Y. Solusinya adalah berilah X-nya sebelum Y. Ya, contoh, muncul syntax error, titik koma, expected, but identifier variable found. Nah ini, ada error, ingin titik koma, katanya, ya.
Jadi Pascal berharap ada titik koma, tetapi malah menemukan Rightland. Itu artinya kita kurang titik koma. Ini Anda bisa lihat setelah hello world, tutup kurung, tidak ada titik komanya. Jadi perbaikannya adalah berilah tanda titik koma sebelum Rightland. Ini biasanya terjadi ketika perintah sebelumnya lupa diberi tanda titik koma. Ya. Jadi contoh nih, saya hilangin ini, saya compile. Nah ini sintaks errornya. Sintaks error titik koma expected but identifier Rightland found. Jadi solusinya kasih titik koma sini, ya. Nah begitu juga dengan kalau error di sini. Kalau Anda compile, ini errornya, ya. Saya coba copy, simpan sini. Sintaks error titik koma expected, tapi malah menemukan readline. Nah errornya di sini. Ya, berarti bagian atasnya yang kurang. Ya, perintah sebelumnya yang kurang titik koma. Nah, kalau ini udah diperbaiki, maka kita sudah sukses. Oke, itu kesalahan pertama yang sering terjadi adalah kurangnya titik koma. Yang kedua adalah contoh error identifier not found, X. Penyebabnya adalah error ini terjadi karena X tidak dikenal. Mungkin terjadi karena salah tulis atau typo. Ya. Solusinya adalah perbaiki typo yang terjadi. Contoh, di sini ada tulisan identifier not found T1N. Karena mungkin ketika nulis Rightland, lihat Rightland, angka L huruf kecil itu mirip dengan angka 1. Jadi ditulisnya Write 1N. Nah, ini solusinya gampang sekali, perbaiki dengan yang sesuai, ya. Cara perbaikannya adalah perbaiki Write 1N dengan Rightland, ya. Contoh, ya, ini nggak terlalu terlihat nih bedanya angka 1 sama LN yang di atasnya, ya. Oke, saya hapus. Saya compile, maka errornya adalah identifier not found. Nah ini, ya, error di sini. Tinggal benerin ini Rightland. Ya, ini misalkan readlem. Saya compile, maka dia akan protes identifier not found readlem. Anda tinggal double klik, maka kursor akan dipindahkan ke sini. Tinggal tulis perbaikannya. Compile, sukses. Ya, itu error yang sering terjadi. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah a fatal string exceeds line. Ya, penyebabnya adalah Anda punya teks yang tidak ditutup. Ya, ini bisa dipastikan karena tanda kutip tunggal penutup tidak ada. Ya, solusinya tambahkan tanda petik tunggal penutup. Contoh, write line, buka kurung, kutip, hello world, tutup kurung, tanpa ditutup terlebih dahulu. Nah, itu akan error fatal string exceed line. Solusinya adalah tambahkan tanda petik tunggal sebagai tanda petik tunggal penutup. Ya, ini tambahkan. Ya, jadi kalau ada nemu error, jangan panik. Tinggal dibaca errornya apa, ya. Saya compile di sini fatal string exceed line. Nah, tinggal kasih aja di ujungnya, ya. Compile, sukses. Ya, itu error ketiga yang sering terjadi. Kemudian, nah ini sebenarnya bukan error karena salah perintah, ya. Cannot open output filename.exe, permission denied, error while linking. Penyebabnya adalah, ya, kompilasinya sukses, tapi file exe yang baru tidak bisa dibuat karena filenya sedang dipakai, masih aktif. Jadi ceritanya begini. Kalau Anda sudah mengcompile sebuah aplikasi, sukses, kemudian Anda jalankan, oke. Oke. Ini nggak mau dijalankan, padahal kompilasinya sukses, ya.
Ini biasanya terjadi karena antivirus yang Anda pakai menganggap bahwa aplikasi ini mengandung virus. Ini mungkin terjadi karena salah deteksi, ya. Jadi biasanya kalau saya gunakan Windows, saya masuk ke Windows Security, ya. Kemudian saya masuk ke Virus Threat Protection, kemudian di Virus and Threat Protection Setting, untuk sementara saya off-kan terlebih dahulu. Ya, ini juga kejadian yang sering terjadi ketika Anda eksekusi program, ya. Sementara real time protection-nya saya off dulu. Kemudian saya compile ulang. Sukses. Saya execute. Nih aplikasinya bisa dieksekusi. Nah, error yang tadi terjadi, error yang ini cannot open output file name, ya. Itu terjadi ketika file masih aktif, ini file exe ini masih aktif. Ketika Anda compile, error. Kenapa? Karena kita nggak bisa create file baru karena ini lagi aktif. Jadi kita nggak bisa. Nggak bisa file yang sedang kita jalankan di compile ulang. Nggak bisa. Ya. Jadi solusinya adalah kita tutup dulu yang ini. Ya. Boleh pakai enter, boleh pakai tanda close, yang penting Anda tutup aplikasi ini. Nah, kalau sudah ini, Anda compile ulang, maka akan sukses. Ya, itu contoh error. Ini bukan error kompilasi, tapi ini error, ya, error karena aplikasi yang akan dibuat sudah aktif. Jadi, solusinya adalah tutup dulu aplikasinya. Oke, jika file sudah sukses, file hasil kompilasi sudah ada, ya. Sekarang tinggal waktunya Anda untuk menjalankan hasil kompilasi. Ya, istilahnya merun program. Tadi saya sempat perlihatkan ke Anda, ya. Inilah file yang akan dibuat. Nah, kalau Anda compile, dia akan create baru file.exe ini. Ya. Nah, sebenarnya untuk run kita bisa lakukan beberapa cara. Ya. Ini file project, ini file exe-nya. Untuk menjalankan atau merun eksekusi file hasil kompilasi bisa dilakukan dengan mengklik tombol execute di window kompilasi, ya. Dan atau tekan tombol execute run. Oke. Saya coba, saya compile, sukses. Nah, di sini ada tombol execute. Inilah cara untuk menjalankannya. Inilah program kita yang sudah jalan. Dia akan menuliskan hello world dan ini program pertamaku. Cara lain, Anda klik ini. Ini juga run project. Sama saja. Atau execute run. Sama saja. F9 langsung boleh. Atau Anda ingin mengeksekusi di luar dari dpascal. Nah, yang Anda lakukan adalah double klik di nama filenya. Double klik, maka aplikasi Anda sudah bisa dijalankan. Nah, file ini tinggal Anda copy ke flash disk, silakan jalankan di komputer lain, maka dia akan jalan. Di Windows, ya, karena kita ngebuatnya di Windows. Ini file Windows. Jadi Anda copy. Nah, programmer itu jualannya jualan ini, jualan aplikasi. Inilah aplikasi. Ya, Anda bisa copy ke flash disk, di flash disknya Anda jalanin di komputer manapun yang basisnya Windows, maka aplikasi ini bisa dijalankan. Ini hasilnya nggak terlalu besar, cuma 16 KB, jadi masih kecil. Ya, karena kerjaannya juga kecil. Oke, itu cara kita merun program. Ya. Execute boleh, compile run boleh, tombol run boleh,
F9 boleh, atau mendouble klik program nama file.exe silahkan. Ya, ini contoh ketika program telah berhasil di run. Ya, dia akan menuliskan hello world. Ini program pertamaku. Ya. Oke, itu demikian bagaimana cara membuat program pertama menggunakan Pascal. Pertemuan berikutnya adalah bagaimana dasar-dasar pemrograman di Pascal, ya. Oke, sekian, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.